Halo Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di Kombel Kawan Belajar. Tema webinar kita hari ini yaitu memahami Perdirjen GTK Kemdikbudristek nomor 2626 tentang model kompetensi guru. Ini sangat penting sekali untuk kita bahas untuk transformasi peran guru. Sebelumnya, kita sudah mengenal kompetensi guru dalam Perdirjen 6565 atau Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2015 yang pasti sudah kita pahami. Mengapa muncul Perdirjen 2626 ini? Yang pertama, untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar. Kita sudah memasuki kurikulum Merdeka, tentunya bagaimana secepatnya perubahan ini dilakukan. Seperti pada PMM, di laman tindak lanjut pengelolaan kinerja PMM, guru diminta memilih tujuan tindak lanjut berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 ini. Yang kedua, pengaturan mengenai model kompetensi guru dalam Perdirjen 6565 B/GTK 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau pada Perdirjen 6565, model kompetensi guru gabung dengan kepala sekolah dan model kompetensi pengawas sekolah. Ternyata dengan kondisi kebijakan belajar yang sekarang ini, ternyata sudah tidak relevan. Jadi, dari Perdirjen 6565 dipecah menjadi 3. Yang pertama tentang MK Guru. MK itu model kompetensi nomor 2626 tahun 2023. Kemudian Perdirjen 7327 tentang MK Kepala Sekolah. Sekarang kita fokus pada Perdirjen 2626 saja ya. Kemudian ada 4 hal yang harus didefinisikan. Yang pertama, model kompetensi guru. Model kompetensi guru adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Kemudian yang kedua yaitu guru. Apa sih yang disebut dengan guru? Guru itu seperti apa? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian yang ketiga yaitu aparatur sipil negara atau ASN. Untuk ASN ini sangat penting ya, karena berkaitan dengan EKIN kita. ASN itu apa sih? ASN yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang keempat, kompetensi teknis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian, model kompetensi guru itu digunakan untuk apa? Yang pertama, untuk pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen seperti pemetaan kompetensi guru, seleksi pengadaan guru, uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru, uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Ini misalnya dari 3B ke 3C harus melalui uji kompetensi. Dari jenjang jabatan ahli pertama ke ahli muda itu harus melaksanakan uji kompetensi dulu. Kemudian dari 3D ke 4A itu juga harus uji kompetensi, yaitu dari ahli muda ke ahli madya. Kemudian pengembangan materi instrumen. Untuk program pendidikan profesi guru atau PPG, kemudian pengembangan kompetensi berkelanjutan, kemudian bisa juga untuk program pendidikan guru penggerak, dan lainnya yaitu kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru. Kemudian berikut isi Perdirjen 2626. Ada kamus kompetensi guru pada lampiran 1 dan model kompetensi guru pada lampiran 2. Sebetulnya kompetensi guru masih sama dengan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tahun 2005. Namun pada Perdirjen 2626
Lebih dikembangkan lagi, lebih spesifik lagi, ada level kompetensinya. Jadi, guru itu nanti bisa naik level itu mesti apa sih yang harus dilakukan. Kemudian, pengertian kompetensi. Di sini ada 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, bagaimana seorang guru di kelas mampu mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Di antaranya, sebelum mengajar, biasanya kita memetakan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan sesuai kode etik profesi dan berpusat pada peserta didik, sehingga menjadi pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif dalam kolaborasi sesama pendidik dan tenaga kependidikan, melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran serta mengembangkan diri dalam organisasi, profesi, dan jaringan yang lebih luas. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan menguasai materi esensial secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan dari keempat kompetensi tersebut dipecah menjadi beberapa indikator dan menjadi beberapa subindikator. Setiap kompetensi terdapat 3 indikator. Pada kompetensi pedagogik, terdapat 3 indikator. Yang pertama, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Pada kompetensi pedagogik ini, kita menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan terhindar dari bullying. Kemudian, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran proyek dan lain sebagainya. Kemudian, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Pada kompetensi kepribadian terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Yang kedua, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Yang ketiga, orientasi berpusat pada peserta didik. Kemudian, kompetensi sosial. Kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Di kompetensi sosial ini, kita dituntut tidak hanya aktif terhadap murid saja, tetapi juga melibatkan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran, yaitu ketika kita berbagi praktik baik. Ketika sudah paham itu tidak cukup paham untuk diri sendiri, tetapi berbagi praktik baik dengan rekan guru yang lainnya. Kemudian kompetensi profesional. Yang pertama, pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengerjakannya, karakteristik dan cara belajar peserta didik, dan kurikulum dan cara menggunakannya. Kalau dulu UU nomor 14 tahun 2005, kompetensi profesional itu cukup memahami materi, fokusnya ke penguasaan materi. Tetapi sekarang ada yang ditambahkan, bagaimana pemahaman karakteristik dan cara belajar murid, kemudian kurikulum dan cara menggunakannya seperti apa. Masing-masing kompetensi memiliki 3 indikator dan indikator ini dipecah lagi menjadi 41 sub-indikator. Apakah ini beban atau tantangan ya Bapak Ibu? Kita sebagai guru juga ada level kompetensinya yang harus kita kuasai. Level 1 paham, level 2 dasar, level 3 menengah, level 4 mumpuni, dan level 5 level ahli. Level 1 paham itu seperti apa? Pada level 1,
Pemaknaan level 1 penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan guru memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik dalam mengelola pembelajaran, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian jika kita sudah naik level ke level 2, maka kemampuan guru dapat menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori praktik. Jadi pada level 2 ini, guru mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik. Kemudian pada level 3, yaitu level menengah, yaitu kemampuan guru mengevaluasi dan merancang perbaikan terhadap pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik. Pada level 3 ini, guru sudah bisa mengevaluasi dan merefleksi diri terhadap pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik. Kemudian pada level 4, yaitu level mumpuni, kemampuan guru berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan guru-guru lainnya untuk mengembangkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik. Kemudian di level 5, yaitu level ahli, apabila guru dapat membimbing guru lain dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik dalam mengelola pembelajaran, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini dapat kita lihat di mana posisi seorang guru dalam kompetensi pedagogik ini. Misalnya pada level 1, memahami konsep lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran aktif, efektif, dan strategi asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pada level 2, guru sudah melakukan dan menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian pada level 3, guru mampu mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian pada level 4, guru mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penggunaan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian yang level 5, guru mampu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Di sini ada kamus kompetensi guru pada indikator kompetensi 1.1, misalnya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, pada level 1, guru memahami penting dan manfaat lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada level 2, guru mampu menerapkan strategi-strategi tersebut. Pada level 3, guru mampu mengevaluasi strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan merancang perbaikannya. Pada level 4, guru berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dan pada level tertinggi, yaitu level 5, guru mampu membimbing rekan sejawat dalam melaksanakan strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian, pada lampiran 2, yaitu modal kompetensi guru. Nah, pada lampiran 2 ini, hubungan modal kompetensi dengan jenjang jabatan, misalnya pada jabatan guru ahli pertama. Ini biasanya bisa digunakan oleh kepala sekolah untuk menilai kinerja guru. Apakah guru tersebut ada di level 1 atau level 2 atau level 3. Misalnya pada jabatan guru ahli pertama, guru harus mencapai level kompetensi 2. Misalnya di situ kompetensi pedagogik. Deskripsinya melakukan upaya berubah strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik
strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Indikator perilakunya 2.1 menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. 2.2 menerapkan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, dan 2.3 melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Di situ bisa kita pelajari bersama-sama, bisa kita baca bersama-sama. Nah, ini indikator dan subindikator pada masing-masing kompetensi. Misalnya di sini ada kompetensi pedagogik. Pada kompetensi pedagogik itu ada 3 indikator. Yang pertama, 1.1 lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada indikator 1 ini dipecah lagi menjadi 3 subindikator. 1.1.1 pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. 1.1.2 pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti diferensiasi. 1.1.3 rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada indikator 1.1 ini, poin kuncinya yaitu pengelolaan kelas, bagaimana manajemen kelas, bagaimana kita menggunakan metode belajar di kelas, kemudian bagaimana kita menerapkan kesepakatan bersama di kelas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat agar tercipta suasana yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian indikator 2, indikator 1.2 pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Pada indikator 2 ini dipecah menjadi 5 subindikator. 1, 2, 1, desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 1, 2, 2, desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dan dengan melibatkan peserta didik. Nah, ini yang dinamakan pembelajaran kontekstual ya. Kemudian 1, 2, 3, pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, sumber belajar tidak hanya dari buku ya Bapak Ibu. Kemudian 1, 2, 4, instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Yang terakhir 1, 2, 5, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Adaptif di sini berarti tidak berdiam terhadap perubahan, selalu beradaptasi dan menyesuaikan segala perubahan. Nah, pada indikator ini, poin kuncinya yaitu menyusun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Di sini, guru dituntut menyusun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Strategi belajar disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Pada indikator ketiga, yaitu 1.3, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. 1.3.1 perancangan asesmen yang berpusat pada peserta didik. 1.3.2 pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik. 1.3.3 umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajarannya. 1.3.4 penyusunan laporan capaian pembelajaran peserta didik. 1.3.5 komunikasi laporan capaian belajar peserta didik. Pada indikator ini, poin kuncinya yaitu asesmen peserta didik sesuai kebutuhan. Jadi, guru dituntut untuk menyusun asesmen yang sesuai dengan pembelajaran, menyusun laporan capaian pembelajaran berdasarkan bukti, serta menyampaikan hasil belajar kepada orang tua atau wali. Jadi, kemampuan pedagogik guru terlihat ketika ia dapat mendesain pembelajaran untuk mendukung suasana kelas yang menyenangkan, sehingga murid memiliki kesadaran dan keinginan untuk belajar. Selanjutnya, yaitu kompetensi kepribadian. Pada kompetensi kepribadian ini terdapat 3 indikator, yaitu 2.1 kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. 2.2 pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan 2.3 orientasi berpusat pada peserta didik. Pada indikator 2.1 terdapat 3 subindikator. 2.1.1 yaitu makna, tujuan, dan pandangan hidup guru berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2.1.2 pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik, dan 2.1.3
penerapan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran. Pada indikator ini, guru yang memiliki kompetensi kepribadian mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral yang matang. Selain kematangan moral, kompetensi ini terwujud saat guru bersikap empatik dalam berinteraksi dan mengelola emosi ketika bersama murid atau rekan sejawat. Pada indikator 2.2 pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, subindikatornya ada 3. 221 refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik. 222 cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan 223 penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Pada indikator ini, kompetensi kepribadian terlihat ketika guru mampu menerapkan budaya refleksi untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan diri. Pengembangan diri pun dilakukan dengan berbagai metode secara fleksibel yang berfokus pada peningkatan pembelajaran peserta didik. Kemudian indikator yang 23, orientasi berpusat pada peserta didik. Subindikatornya ada 3, 2, 3, 1, interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. 232, respek terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru. 233, kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. Pada indikator ini, keseluruhan perilaku dan pengembangan kompetensi kepribadian ini diharapkan berpusat pada pengembangan pembelajaran peserta didik yang lebih baik. Misalnya, adanya interaksi aktif, positif, dan empatik pada situasi sulit yang dihadapi peserta didik. Dalam ruang kelas, guru juga dituntut menunjukkan respek atas individualitas murid melalui pemberian kesempatan untuk inisiatif dan berpendapat. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial bisa juga disebut dengan membangun ekosistem yang kolaboratif. Dalam kompetensi sosial ini terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama 3.1 kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, 3.2 keterlibatan orang tua atau wali dalam masyarakat pembelajaran, 3.2 keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, 3.3 keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Pada indikator yang pertama, terdapat 3 subindikator. Yang pertama, 311 komunikasi efektif dengan warga sekolah yang mengarah pada peningkatan pembelajaran. 312 pengorganisasian tugas-tugas bersama rekan sejawat untuk peningkatan pembelajaran. 313 inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran. Kompetensi sosial merupakan kompetensi guru agar dapat kolaborasi efektif yang dilakukan dengan menyampaikan komunikasi dengan cara yang efektif, pengorganisasian tugas dengan rekan sejawat dan rekan di komunitas belajar dan inisiatif berkontribusi. Kemudian pada indikator 3.2, keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Subindikatornya ada 2. Yang pertama, 321, pendampingan orang tua atau wali dalam mendukung pembelajaran di rumah yang berpusat pada peserta didik. 322, pelibatan pengetahuan, keahlian, dan perspektif orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini, guru juga dituntut untuk melakukan pendampingan, pelibatan pengetahuan, keahlian, dan perspektif orang tua atau wali agar dapat mendukung pembelajaran di rumah yang berpusat pada peserta didik. Pada indikator ketiga, yaitu 3.3, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran, terdapat 2 subindikator, yaitu yang pertama, berpartisipasi pada beragam peran untuk pemecahan masalah pembelajaran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Yang kedua, berbagi praktik baik dan karya untuk peningkatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam organisasi dan jejaring yang lebih luas. Pada kompetensi sosial ini, guru dapat berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan berbagi praktik baik seperti KKG, Kombel, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional yang merupakan pengetahuan yang berpusat pada peserta didik.
Pada kompetensi profesional terdapat 3 indikator. Yang pertama, pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Yang kedua, karakteristik dan cara belajar peserta didik. Dan yang ketiga, kurikulum dan cara menggunakannya. Pada indikator yang pertama, terdapat 3 subindikator, yaitu yang pertama, 411, struktur dan alur pengetahuan dari suatu bidang keilmuan yang relevan untuk pembelajaran. 412, identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 413, pengorganisasian pengetahuan konten yang relevan terhadap pembelajaran. Pada indikator yang kedua, yaitu 4.2, karakteristik dan cara belajar peserta didik, terdapat 5 subindikator. Yang pertama, tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, potensi, minat, dan cara belajar peserta didik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Yang keempat, karakteristik dan cara belajar peserta didik penyandang disabilitas. Dan yang kelima, keragaman kebutuhan belajar peserta didik untuk pembelajaran yang inklusif. Kemudian indikator yang ketiga yaitu 4.3, kurikulum dan cara menggunakannya. Terdapat 4 subindikator. Yang pertama, penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penggunaan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik. Pada kompetensi profesional, guru dituntut untuk menyusun alur pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, guru dituntut untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang memiliki titik awal yang berbeda-beda. Dan guru dituntut juga untuk menyusun strategi pembelajaran. Guru juga dituntut untuk menggunakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk membantu peserta didik memperoleh, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu matriks model kompetensi guru. Di situ terlihat model kompetensi guru per jenjang jabatan. Jadi, jika Bapak Ibu berada pada jabatan ahli pertama, maka level yang harus dikuasai yaitu minimal level 2. Kemudian, jika Bapak Ibu berada pada jabatan ahli muda, yaitu golongan 3C dan 3D ya, itu harus memiliki minimal level 3. Level perjenjang jabatan tersebut merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh guru dalam jenjang jabatannya. Tetapi kalau bisa kita mampu meningkatkan level kompetensi kita ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih jelas untuk melihat perdirjen model kompetensi guru, Bapak Ibu dapat mengakses link tersebut yang tertera pada layar. Ada perdirjen model kompetensi guru dan ada juga panduan operasional model kompetensi guru. Nah, kesimpulannya, dalam semangat perubahan positif, kita sebagai guru memiliki peran kunci dalam menerapkan peraturan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Peran baru kita sebagai pembelajar seumur hidup, pengembang diri, kolaborator, dan pemimpin pembelajaran akan membawa perubahan yang signifikan dalam pendidikan kita. Mari berkomitmen untuk terus berkembang, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik.